Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Di kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita selalu bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah masih selalu senantiasa mencurahkan, memberikan atas segala nikmat, kesehatan, kekuatan sehingga bisa kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menuntut ilmu. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan pada kali ini kita sudah memasuki materi bab 3 dengan judul keimanan terhadap al-asmaul husna. Latar belakang daripada materi kita kali ini yaitu Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyala. Artikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah memiliki nama sekaligus sifat yang sangat baik dan sempurna. Nama-nama tersebut disinyalir di dalam Al-Asmaul Husna dengan jumlah 99. Itulah kemahabesaran dan kemahagungan Allah yang begitu banyak memiliki nama-nama. Sedangkan kita manusia biasa hanya memiliki 2 nama. Pada biasanya bahwa 2 nama itu nama yang dipanggil di saat kita masih menempuh jenjang pendidikan sekolah, dan nama panggilan di saat kita berada dalam kondisi keluarga atau di rumah. Pembahasan Asmaul Husna. Jadi dalam materi ini Asmaul Husna ini ada 7 pembahasan nama-nama Al-Asmaul Husna. Pertama, Al-Karim, Maha Mulia; Al-Mu'min, Maha memberi keamanan; Al-Wakil, Maha pemelihara; Al-Matin, Maha kokoh; Al-Jami', Maha mengumpulkan; Al-Adlu, Maha adil; dan Al-Akhir, Maha akhir. Al-Karim, Maha mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Al-Karim yang artinya Maha mulia. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bersifat sempurna. Artinya tidak memandang baik dia dalam beragama Islam ataupun non-muslim. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Naml surah ke-27 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hada min fadli rabbi yabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, seorang mempunyai ilmu dari kitab berkata,
Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka Tuhanku sesungguhnya maha kaya, lagi maha mulia. Al-Mu'min, maha memberi keamanan. Allah memberikan sebuah jaminan kepada seluruh makhluk. Keamanan yang dimaksud di sini bukan dalam segi makhluk sebagai manusia, tetapi seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Maka dengan itu Allah menjamin keamanan tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj surat 59 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya, Al-Asmaul Husna dari 99 nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Wakil, Maha Pemelihara. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dari sifat Al-Wakil yang artinya Maha Pemelihara. Allah bersifat memelihara terhadap semua makhluknya. Terkait dengan nama ini disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Artinya itulah Allah Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-Matin, Maha Kokoh. Di antara nama dari sifat Allah yang lain adalah Al-Matin, artinya Maha Kokoh. Ini didasarkan dalam Al-Quranul Karim, Quran surah Az-Zariyat, surah ke-51, ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqun dzu quwwatil matin. Artinya sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Selanjutnya Al-Jami', Maha mengumpulkan. Allah Maha mengumpulkan semua makhluk untuk memperoleh keputusan akhir menuju kehidupan abadi, yakni akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Saba surah ke-34 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Artinya katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia pemberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha pemberi keputusan, Maha mengetahui. Al-Adlu, Maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan yang paling sempurna. Keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya berlaku di dalam segala hal, sampai kepada pembalasan terhadap amal perbuatan dilakukan manusia di dunia. Tidak ada sedikit pun yang akan terlewatkan dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Arti daripada sifat Asmaul Husna Allah ini sifat Al-Adlu, yaitu sifat keadilan Allah. Itu bukan hanya berlaku di saat kita masih hidup di dunia, tetapi keadilan Allah ini bersifat di akhirat. Oke lah, boleh kata misalnya kita di dalam proses keadilan, kita selamat
dalam kasus kita di dunia, tetapi ketika kita sudah berada di akhirat, tidak ada yang akan terlibatkan. Dan disitulah dilihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Zalzalah surah 99 ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-akhir, maha akhir. Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidup pada waktu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, karena Allah memiliki sifat al-akhir yang berarti maha akhir. Jadi ketika kiamat nanti tiba, seluruh jagat raya makhluk yang ada di muka bumi ini akan binasa, mengalami sebuah proses kematian. Dan itu tidak akan tersisa sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Jadi setelah kita memahami bagian-bagian materi dari Asmaul Husnanya Allah, bagaimana kemudian kita sebagai makhluk ciptaan Allah memberikan sebuah penerapan perilaku. Kemudian kita meneladani sifat-sifat Asmaul Husna tersebut. Yang pertama dari sikap kokoh pendirian, yaitu dengan menjalankan ajaran Islam secara konsisten. Artinya tidak putus-putus mendakwakan sejaran agama Islam. Kedua, sikap memberi rasa aman. Seseorang muslim dapat memberikan rasa aman bagi semuanya tampak dari sikap dan perkataannya. Tiga, sikap tawakal. Jadi sikap tawakal ini ada beberapa poin yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Pertama, bersabar apabila usaha belum berhasil. Kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika usaha kita berhasil. Yang ketiga, bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak menyalahi orang lain ketika mengalami kegagalan. Keempat, sikap adil. Sikap adil bagaimana kemudian kita memiliki sikap adil, wajib ditegakkan dalam segala persoalan hidup manusia bagi manusia yang melanggar hukum. Artinya kita sebagai manusia ketika misalnya kita memiliki sikap adil, ketika itu kita melihat seseorang, apalagi kita misalnya sebagai penegak hukum, ketika seseorang melanggar hukum, maka kita harus tegakkan seadil-adilnya. Jangan kita melihat dari status apa dia, latar belakangnya. Ketika dia diproses dengan hukum dan terbukti bersalah, maka itulah dilihat sejauh mana kita bisa menegakkan keadilan di muka bumi ini. Mungkin itu saja beberapa pembahasan terkait materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Dari saya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.